Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua teman setia Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini, hari Minggu ataupun hari Ahad bersamaan dengan 23 hari bulan April 2023 ya, dan hari Minggu pastinya menandakan bermulanya satu lagi minggu yang baru, minggu untuk kita memulakan pekerjaan kita selama 6 hari bermula pada hari ini sehinggalah kepada hari Jumaat nanti, dan seterusnya untuk mengakhiri minggu yang baru itu pada hari Sabat yang akan datang. Apa kabar Anda semua pada pagi ini? Diharapkan agar semua Anda berada dalam keadaan yang begitu sehat, diisi dengan sukacita dan juga terus bersemangat untuk menjalani kehidupan Anda dan sekeluarga dengan penuh rasa semangat yang begitu tinggi untuk melalui dan menempuh hari-hari yang mendatang ini, berbekalkan dengan kekuatan dan tenaga yang pastinya datang daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang keempat ayat 4, manusia hidup bukan daripada roti ataupun nasi ataupun apapun makanan yang memberikan tenaga fizikal itu. Ya, kita hidup bukan sahaja daripada roti, tetapi juga yang paling penting adalah daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Dan firman yang keluar daripada mulut Tuhan itu telah pun dibukukan di dalam firman-Nya, firman tertulis Alkitab, yang kita jadikan sebagai panduan, sebagai satu kekuasaan penting di dalam membentuk sasiah dan juga pribadi kita, dan memastikan kita mendalami kehendak Tuhan dan menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hanya melalui penyataan ataupun apa yang kita temukan ya sebagai kebenaran, kita terima sebagai kebenaran daripada firman Tuhan yang hidup dan pastinya dapat mengubah kehidupan kita semua. Oke, selamat pagi kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada hari ini, bersama dengan saya Pastor Brian Scott Padam dalam satu lagi siri Renungan Rohani Sarapan Kasih. Ya, kita menghidangkan bukan sahaja sarapan fizikal kita di atas meja makan kita untuk memulakan pagi ini, memulakan hidup Anda, tetapi kita juga menghidangkan makanan rohani yang pastinya akan membekalkan Anda semua dengan tenaga dan kekuatan rohani untuk berhadapan dengan apapun bentuk cabaran dan tentangan yang akan datang pada sepanjang hari ini. Selagi kita memiliki kekuatan dan juga tenaga daripada firman Tuhan, pastinya kita mampu untuk mengatasi apapun tentangan dan cabaran pada hari ini ya. Jadi pastikan Anda berkongsikan pautan live kita pada hari ini di laman Facebook pribadi Anda agar ramai lagi rakan-rakan Anda yang akan dicapai, mereka juga akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi ini ya. Dan terima kasih kepada Anda yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Teruskan untuk menulis ucapan kasih, ucapan selamat pagi Anda di ruangan sembang live kita di Facebook Hope Channel Asia Tenggara ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh juga dituliskan di ruangan komen ataupun sembang live ini. Dan pada penghujung program Sarapan Kasih ini, kita akan melayangkan doa permohonan. Jadi sekiranya Anda mempunyai sebarang permohonan doa yang ingin disampaikan agar kita akan dapat bergabung untuk mendoakan, sama-sama mendukung di dalam doa, boleh juga menuliskan di ruangan sembang kita agar kita dapat mendukung Anda semua di dalam doa. Dan kita percaya doa yang disampaikan dengan penuh iman dan percaya, yakin bahawa kita memohon di dalam nama Yesus, doa kita akan didengar, dijawab dan dinyatakan di dalam hidup kita sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan keadaan ataupun situasi yang terbaik bagi kita. Ya, jadi
Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan dengan hati yang penuh yakin, penuh percaya, dan pastinya anticipate ya, ataupun kita menjangkakan ya, berpegang teguh dengan harapan yang begitu tinggi bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua. Ya, selamat pagi bersama dengan saya pada pagi ini Embun. Selamat pagi Embun. Selamat minggu bekerja Pastor. Ya, selamat minggu bekerja. Nah, diharapkan Embun sebilia sekeluarga akan terus dirahmati dan diberkati Tuhan sepanjang hari ini ya, dan sekiranya ada kesempatan untuk ngabang pada hari ini, mengunjungi teman dan ahli keluarga kita yang beragama Islam, bolehlah menikmati ya, memeriahkan suasana perayaan Hari Raya Aidilfitri yang hari ini merupakan hari yang kedua ya, dan semoga tali persaudaraan dan ikatan kasih di antara teman-teman dan ahli keluarga itu akan terus dieratkan dan terus didekatkan antara satu sama lain. Raudakwa, selamat pagi Raudakwa, selamat pagi semua. Semoga Raudakwa juga akan diberkati melalui siaran sarapan kasih kita pada pagi ini ya. Jadi kita akan mulakan dengan mendengar satu nyanyian yang selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Kedatangannya itu tidak akan ditunda-tunda lagi, dan kita harus bersiap sedia untuk menyambut dan menerima kedatangan Sang Raja kita Yesus Kristus pada bila-bila masa sahaja, memandangkan dunia ini pun sudah menuju kepada pengakhirannya, dan tidak lama lagi Yesus Kristus pasti akan datang. Al-Masih Yesus Kristus sudah pun berada di muka pintu ya. Jadi ada dua pengertian di sini. Di muka pintu maksudnya sudah dekat ya, penghujungnya sudah dekat. Dia akan datang pada bila-bila masa sahaja. Dan kalau kita melihat dari konteks kehidupan pribadi kita, Al-Masih ataupun Yesus Kristus berada di muka pintu untuk menunggu kita membuka pintu hati kita dan membenarkan Dia untuk masuk ke dalam, untuk bertakhta sebagai juru selamat dan penebus pribadi kita, dan seterusnya mengendalikan kehidupan kita sesuai dengan rencananya yang kasih dan kudus itu. Al-Masih di muka pintu. Al-Masih di muka pintu, yang dulu menanggung hina, sekarang orang saleh saja diangkat ke syurga. Di pintu, ya Al-Masih ada di pintu. Dia datang, sudah ada di pintu. Tanda-tanda Yesus datang digenapkan semua sekarang, dan segera kami masuklah di syurga yang mulia. Di pintu, ya Al-Masih ada di pintu. Dia datang, sudah ada di pintu. Jangan cari di dunia damai dan kesenangannya, karena akan datang Yesus binasakan dunia. Di pintu, ya Al-Masih ada di pintu. Dia datang, sudah
Ya, Al-Masih, Raja kita, Yesus Kristus, sudah pastinya berada di muka pintu. Dia hampir datang. Apakah persiapan dan persediaan rohani kita untuk menerima dan menyambut kedatangannya itu? Pastikan Anda dan saya sentiasa bersiap siaga untuk memastikan kita tidak ketinggalan menerima dan menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dan ingin melihat, rindu untuk berada bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga nanti ya. Jadi pastikan kita melakukan segala persiapan rohani kita untuk memastikan kita tidak ketinggalan bersama-sama dengan umat kudus yang lain untuk menyambut dan menerima kedatangan Yesus, dan sama-sama akan diangkat untuk mendiami kerajaan surga yang Dia telah persiapkan bagi semua kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam. Engkau memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami selamat di dalam tangan Tuhan, dan kami dibangunkan pada pagi ini untuk menikmati satu lagi hari yang baru. Dan kami percaya hari yang baru ini Tuhan pastinya akan datang dengan penuh rahmat dan juga berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami akan mulakan hari kami dengan firman Tuhan melalui program Sarapan Kasih. Pada pagi ini kami mohon Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami akan renungkan dan dalami bersama-sama. Semoga kami akan menemukan kasih Yesus dan kami akan menerima kebenaran Tuhan dan menghidupkan kebenaran itu di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, dan tajuk kita pada pagi ini adalah memuliakan Tuhan. Ya, kemarin saya sudah berbicara tentang takut akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan itu juga datang bersama-sama dengan frasa yang kita temukan di dalam ayat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, dan frasa tersebut bersama-sama dengan takut akan Tuhan. Saya ingin ulangi apakah yang disebutkan ataupun dituliskan di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7 itu. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring. Ini adalah malaikat yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya. Malaikat pertama yang membawa Injil kekal. Kita akan berbicara tentang konteks malaikat, tiga malaikat Tuhan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini sewaktu penglihatannya di Pulau Patmos itu, dan bagaimana perkabaran tiga malaikat ini merupakan perkabaran terakhir, perkabaran segera dan mustahak yang harus diberitakan kepada seluruh dunia untuk mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mata air ya, bukan mata air. Ya, dan semua mata air. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita sudah berbicara bagaimana makna ataupun maksud di sebalik perkataan takut akan Allah ini ya. Kita memberikan segala penghormatan yang paling tinggi kepada Allah dan meletakkan Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Dengan penuh rasa kekaguman, penuh rasa kasih sayang, kita meninggikan Dia dan meletakkan Dia di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya takut akan Allah. Dan takut akan Allah ini juga mempersiapkan kita untuk penghakiman. Ya, karena penghakiman Tuhan itu merupakan berita baik ya, karena semua kita akan diadili dan dihakimi, tetapi berita baiknya adalah kita sudah pun berada di kalangan orang-orang yang menang. Karena Yesus sendiri telah pun menebus kita. Dia telah pun memberikan nyawanya untuk mati di salib bagi menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya.
yang menerima kasih karunia-Nya itu, anugerah keselamatannya, rencana hidup kekalnya itu, maka sesiapa yang menerima kematian Yesus itu sebagai penebusan dari dosa-dosa kita, maka kita sudah pun dilayakkan untuk diangkat martabat kita sebagai anak-anak Tuhan dan seterusnya layak untuk mewarisi kerajaan sorga yang Dia telah persiapkan. Ya, tetapi kita harus memiliki perasaan yang penuh hormat, penuh kasih sayang kepada Tuhan, dan itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan juga menuruti segala ketetapan dan menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan takut akan Tuhan itu berkait rapat dengan memberikan kemuliaan kepadanya. Apabila kita memiliki sifat penuh hormat, takut akan Tuhan itu, maka itu akan menyebabkan satu perubahan, satu transformasi yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita rancangkan, dan lakukan di dalam hidup kita itu akan pastinya disesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan tujuan ataupun fokus kita adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya ingin membaca satu kutipan melalui buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, halaman 668 yang dituliskan oleh Ellen G. White. Dan ini adalah pernyataannya itu, ya, melalui kutipan perenggan yang dituliskan itu. Semua ketaatan sejati datang dari hati. Semua ketaatan sejati. Ya, ada orang yang taat karena dia begitu takut ataupun rasa terpaksa ataupun rasa dibebani, ya, karena dia belum lagi yakin akan keselamatan penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus di salib itu. Ya, dan pelbagai bentuk ketaatan ini tidak semuanya adalah ikhlas ataupun sejati. Ya, ada yang begitu taat memelihara dan menyimpan hukum-hukum Allah, ya, karena mereka tidak yakin dengan keselamatan yang diberikan sesuai dengan iman kita melalui penebusan Yesus Kristus. Itu adalah kasih karunia Tuhan Allah sendiri, ya. Semua ketaatan sejati datang dari hati. Ya, hati inilah yang harus memulakan satu persekutuan, satu pertumbuhan di dalam Yesus, sehingga kita juga merasakan bukan sahaja perubahan dalam intelek kita, ya, dalam logik kita, ya, tetapi turut dirasakan di dalam emosi kita, dalam perasaan kita. Itu satu tindak balas emosi yang menyeluruh, ya, sehingga kita merasa begitu tersentuh dengan cara hidup yang penuh taat setia kepada Tuhan. Dia meneruskan, jika kita bersetuju, Dia akan menyamakan dirinya dengan pemikiran dan tujuan kita. Apabila kita bersetuju untuk bersekutu dengan Tuhan, maka Dia akan datang mengisi hidup kita, mengisi hati dan pikiran kita. Dan tujuan kita itu pun disatukan, disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi satukanlah hati dan pikiran kita ke dalam kesesuaian dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita boleh menyesuaikan tujuan dan kehendak hati kita dengan kehendak Tuhan? Sudah pastinya melalui firman Tuhan yang kita dalami, pelajari, dan baca pada setiap hari. Setiap hari. Untuk memastikan pertumbuhan kita itu satu pertumbuhan yang konstan dan konsisten, ya, yang berterusan dan konsisten, ya, yang dynamic juga, ya, sentiasa look forward, melihat jauh untuk bertumbuh, bukan satu pertumbuhan yang stagnan, ya, yang tidak bertumbuh, yang sama saja begitu sahaja, ya. Sesuaian dengan kehendaknya, sehingga apabila mentaatinya, kita hanya akan melaksanakan impuls kita sendiri. Maksudnya untuk mentaati Tuhan, memelihara ketetapan dan juga hukum-hukum Tuhan itu sudah menjadi satu respon semula jadi kita, ya. Denyut nadi kita pun sudah disesuaikan dengan denyut nadi Allah, ya. Maksudnya apa yang kita lakukan itu merupakan satu tindakan kasih yang dinyatakan secara semula jadi
tidak ada paksaan, tidak ada rasa beban yang kita pikul, tidak ada obligation, ya, tidak ada satu bentuk obligasi ataupun paksaan yang menyebabkan kita rasa begitu terbeban, ya. Jadi semuanya itu dilakukan atas respons kasih kita terhadap tindakan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita akan mentaati firman Tuhan dan melaksanakan segala ketetapan Tuhan itu secara semula jadi, ya, seakan-akan itu adalah impuls ataupun nadi kita ataupun keupayaan organ-organ kita secara menyeluruh berfungsi dengan baik, dan segala-galanya daripada fikiran kita, daripada perasaan kita, daripada perbuatan kita, dan apapun yang kita lakukan itu, semuanya itu akan dilaksanakan dengan semula jadi datang daripada perasaan kasih dan takut akan Tuhan itu, untuk memuliakan Tuhan. Kehendak yang dimurnikan dan dikuduskan, kehendak kita manusia yang dimurnikan dan dikuduskan, dimurnikan melalui penyesuaian kita tadi, untuk mengharmonikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan menghidupkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, dan kita memohon Roh Kudus Tuhan untuk menguduskan kehendak-kehendak kita itu, supaya kehendak-kehendak itu pastinya bersesuaian ataupun berada dalam standar kehendak Tuhan itu, maka kita akan mendapat kesukaan tertinggi dalam melakukan pelayanan kepadanya. Jadi bukan sahaja tindakan kita untuk mentaati firman-Nya dan melaksanakan kebenaran-kebenarannya, tetapi kita juga terpanggil dengan penuh sukacita yang tertinggi untuk melakukan pelayanan Tuhan. Apapun, dimanapun kita ditempatkan, apapun kapasiti yang Tuhan berikan kepada kita, apapun pekerjaan kita, tanggung jawab kita, kita tidak lupa untuk memastikan kita juga memainkan peranan kita sebagai duta-duta sorga, ya, sebagai pengikut Tuhan, untuk memastikan kita melayani Tuhan dan melayani antara satu sama lain, sehingga ramai lagi orang-orang yang akan dicapai, dijangkau melalui pelayanan kita. Ellen G. White meneruskan, apabila kita mengenali Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang taat secara berterusan, ya. Dan kuncinya adalah untuk kita mengenal Tuhan itu dengan bersungguh-sungguh, mengenal pribadi Tuhan itu dengan lebih intim dan lebih dekat, dan kita juga bertekad untuk bertumbuh di dalam pribadinya, untuk memastikan kehidupan kita pun at par, ya. Dari masa ke semasa melalui pertumbuhan yang dinamik itu, kita akan mencapai kematangan iman, dan pada masa yang sama kehidupan kita, karakter kita, sasia pribadi kita juga akan diubah sesuai dengan pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kita. Apabila kita mengenali Tuhan, itu kuncinya, mengenal Tuhan dan berubah, membenarkan Roh Kudus untuk mengubah. Ada transformasi yang total di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang taat pada hari ini dan secara konstan dan konsisten, secara berterusan. Melalui penghayatan terhadap tabiat Kristus, karakter pribadi Kristus yang kita boleh temukan melalui Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes, dan begitu juga seluruh isi perjanjian baru itu. Bahkan tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama pun ada yang menunjukkan, membayangkan bagaimana pribadi Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, melalui penghayatan terhadap pribadi Kristus, melalui persekutuan dengan Tuhan, persekutuan, pergaulan dengan Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Henokh yang bergaul dengan Allah selama 300 tahun itu, maka dia diangkat ke sorga untuk tinggal berdiam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, ya. Dan melalui persekutuan kita dengan Tuhan, apabila kita berjalan dengan Tuhan setiap masa, kita bertumbuh,
kita menganggap Tuhan itu bukan sahaja sebagai Tuhan Allah yang kita sembah, tetapi sebagai teman setia kita yang sudah pastinya mendampingi kehidupan kita sepanjang hari dan mendampingi kita juga sementara kita melalui kehidupan yang sukar, tentangan, cabaran, dan juga pelbagai bentuk masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Apabila kita bersekutu dengan Tuhan, nah ini yang saya suka. Ya, frasa terakhir ini. Dosa akan menjadi kebencian bagi kita. Kita tidak akan memandang dosa dan kejahatan itu sebagai satu nikmat, satu tarikan, ya. Tidak ada lagi rasa keinginan kita untuk melakukan dosa itu. Dosa itu sudah menjadi najis. Dosa itu sudah kita lihat sebagai satu kekejian, sehingga kita tidak akan lagi melakukan dosa itu. Ya, tetapi kuncinya adalah apabila kita menghayati pribadi Yesus Kristus dan kita bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan kita, maka dosa itu akan menjadi kebencian bagi kita. Itu merupakan satu pernyataan yang begitu tepat. Saya percaya sangat tepat. Ya, ini adalah satu definisi penerangan yang begitu tepat dan begitu terperinci, ya, dan sangat mudah untuk kita fahami bagaimana yang penting sekali untuk menjalani satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita haruslah secara konsisten setiap hari menghayati pribadi Tuhan Yesus dan memastikan kita bertekad untuk meneladani, mengikuti, mencontohi pribadi Tuhan Yesus Kristus itu, dan pada masa yang sama bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan berada di samping kita. Dan kita juga harus tinggal di bawah naungan bayang-bayang Tuhan untuk meneladani Dia dan memastikan kita dinaungi oleh kasih setianya. Dan pada masa itu kita akan dapat melihat dosa sebagai satu kebencian, satu kekejian, dan satu yang najis yang tidak lagi kita minati. Tidak ada tarikannya dosa itu. Untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan bermakna untuk menghormati Tuhan dalam gaya hidup kita. Gaya hidup kita, ini yang kita akan terangkan. Memberi kemuliaan kepada Tuhan melibatkan pengiktirafan bahwa kita adalah duta untuk Yesus Kristus. Apabila kita menghormati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kita harus memperhatikan gaya hidup kita. Kita mengiktiraf bahwa kita sudah pun menjadi duta, diangkat menjadi duta sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan surga. Dan sudah pastinya walaupun kita tinggal di dunia ini masih lagi di sini sehingga kedatangan Yesus Kristus nanti, maka kita di sini bukan lagi sebagai duta-duta dunia, bukan lagi sebagai perwakilan duniawi ini, tetapi kita adalah duta-duta untuk Yesus Kristus. Kita adalah terang dunia. Yesus mengatakan kita adalah terang dunia. Dan kita juga adalah garam di bumi ini. Terang yang memberi sinar, yang boleh menghapuskan kegelapan, menghalau kegelapan, dan memastikan terang Kristus itu bercahaya di kalangan masyarakat setempat kita. Dan kita adalah garam yang memberikan perisa, yang menambahkan rasa sedap kepada makanan. Nah, dalam konteks pergaulan dan persekutuan kita dan perhubungan kita dengan orang-orang lain di dunia ini, maka kita harus memastikan garam kita itu adalah garam yang berkualitas tinggi, garam yang cukup untuk memasinkan sehingga semua orang yang berada di sekeliling kita, mereka dapat merasai, ya, kebahagiaan, kenikmatan apabila kita bergaul bersama-sama dengan mereka. Melalui apa? Melalui perlaksanaan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, perlaksanaan kehidupan yang berpandukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pada masa yang sama menghidupkan pribadi Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Barulah orang lain dapat menyadari, merasai, dan mengalami sendiri bagaimana kasih Yesus itu menyentuh mereka melalui perhubungan mereka dengan kita. Dan perkataan yang digunakan untuk kemuliaan di dalam Wahyu 14 ayat 7 ini datang daripada perkataan Yunani, yaitu doxa, ya, doxa. Perkataan ini digunakan secara tetap dalam perjanjian baru
Selalunya apabila disebutkan kemuliaan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, perkataan doksa itu. Ada dua makna yang berbeza. Makna pertama menunjukkan penghormatan, kemasyhuran atau pengiktirafan, ya. Mengiktiraf Tuhan sebagai Tuhan, memberikan penghormatan yang tertinggi, dan juga bertekad untuk memasyurkan namanya di atas seluruh bumi. Dalam pengertian ini, memberi kemuliaan kepada Tuhan bermakna memberikan penghormatan atau pengiktirafan yang sepatutnya kepada Tuhan sahaja, ya. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain melainkan Allah yang kita sembah itu. Dalam pengertian ini, ya, kita memberikan pengiktirafan yang sepatutnya. Ini memang patut karena Dia adalah Allah yang mencipta kita dan Dia juga Allah yang menebus kita melalui kematian Yesus di salib. Setiap hari Dia menopang dan mendukung hidup kita, dan Dia akan datang segera, datang lagi untuk kita. Pada masa yang sama terdapat satu lagi aspek perkataan doksa, perkataan Yunani tadi yang diterjemahkan sebagai memuliakan, yang mungkin sering kita lepas pandang, ya. Contohnya, doksa boleh menandakan kecerahan atau penampilan yang mulia. Ya, maksudnya kita juga harus bersinar dan memastikan radiance. Ya, kemuliaan Tuhan itu juga ada dilihat, dinyatakan di dalam pribadi kita dan gaya hidup kita. Ya, dan apabila kita sudah bertekad untuk menjadi terang bagi Tuhan, itu maksudnya kita sudah mengenakan kemuliaan Tuhan itu, doksa itu, ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini ayat dalam 2 Korintius pasal yang ketiga ayat 18. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak lagi berselubung. Orang boleh melihat muka-muka kita ini adalah muka yang bersinar dan muka yang penuh dengan pengharapan, yang pastinya ada pengaruh, ada tarikan kepada orang-orang lain yang masih lagi berada di dalam kegelapan. Kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, setiap hari kita memuliakan Tuhan, maka kita juga akan bertumbuh di dalam kemuliaan kita sendiri, di dalam sinar, ya, di dalam terang yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Untuk mewujudkan dua makna ini, menghormati Tuhan dan menjaga reputasinya sambil membiarkan kecerahan, terang, kemuliaan itu bersinar di dalam kehidupan kita, itu seharusnya menjadi matlamat bagi setiap orang Kristen. Ya, jadi pastikan kita bertekad, kita akan menumpukan untuk membangunkan satu bentuk kehidupan yang akan bersinar pada sepanjang masa. Dan apa yang ditekankan tadi adalah melalui perubahan gaya hidup kita. Ya, saya yakin dan percaya ramai yang memang bertekad untuk mengubah gaya hidup kita. Ramai juga rakan-rakan teman-teman saya yang menyatakan, pendeta, saya ingin berubah sebenarnya. Saya ingin meninggalkan segala tabiat buruk saya. Saya tidak mau lagi mencemarkan tubuh saya yang saya percaya sebagai tempel ataupun bait suci Allah ini. Ya, tubuh kita harus dijaga, dipelihara untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lagi dikotorkan dengan najis seperti alkohol, tembakau dan sebagainya. Ya, saya ingin berhenti, pendeta, tolong doakan saya. Ya, ada keinginan, ada kerinduan untuk berubah, tetapi masih lagi belum memiliki kekuatan dan tenaga itu. Itu sebabnya kita anjurkan, ya, kita sarankan agar Anda semua kembali kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan dan tenaga untuk mengatasi pergumulan dan masalah Anda. Ya, sekiranya masalah tersebut adalah masalah ketagihan alkohol dan juga tembakau itu, maka satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah untuk mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan dan bertekad. Ya, kita semua akan mendukung Anda melalui doa-doa. Ya, tetapi pilihan yang sebenarnya datang daripada Anda sendiri. Ya, jadi perubahan gaya hidup,
perubahan cara fikir, ya. Kita mulai meneliti setiap perkara, mempertimbangkan sesuatu tindakan itu sesuai dengan apa yang kita terima dan percaya sebagai kebenaran. Tidak lagi kita bertindak secara terburu-buru, tidak lagi kita bertindak mengikut perasaan dan hawa nafsu kita, melainkan kita akan mempertimbangkan setiap pilihan, setiap keputusan itu berdasarkan firman Tuhan. Dan itu membantu kita, karena kita apabila kita bersabar, kita mengambil waktu, kita merujuk kepada firman Tuhan, maka segala tindakan dan juga pilihan dan keputusan kita itu sudah pastinya adalah keputusan yang baik, keputusan yang akan mendatangkan kesan yang baik juga, dan mendatangkan kebaikan dan memelihara perpaduan, kesatuan, dan juga ikatan perhubungan yang diikat dengan kasih Yesus, ya. Sama ada itu adalah di dalam keluarga kita, ataupun di kalangan teman-teman sekerja kita, di kalangan keluarga gereja kita yang besar, ataupun apapun bentuk perhubungan itu. Apabila kita membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan, merujuk kepada nasihat daripada firman Tuhan, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, ya. Jadi saya ingin membaca beberapa komen di sini daripada Saudara Midin Lakuman Idin. Selamat pagi Pastor, selamat pagi Saudara Midin. Mohon doakan Saudari Julitah Gubat. Dia sedang sakit dari Kiulu Sabah. Semoga kesembuhan dari surga dibagikan jadi bahagian dia, ya. Kita akan doakan untuk saudari kita Julita Gubat yang sedang menderita kesakitan pada hari ini, pada saat ini, dan kita doakan agar Tuhan akan terus melaksanakan janjinya, ya, untuk menyembuhkan, menghulurkan tangannya yang penuh mujizat itu, menjamah tubuhnya dan mengembalikan kekuatan dan kesehatan kepada saudari kita Julita Gubat, ya. Nanti kita akan doakan, dan teruskan untuk menuliskan layangan doa-doa Anda, permohonan-permohonan doa, karena kita akan berdoa pada saat ini. Kita pun sudah terlebih sedikit waktu kita, tapi tidak mengapa. Dan teruskan berkongsi, ya, pautan live ini, walaupun teman-teman, rakan-rakan dan ahli keluarga Anda mungkin tidak dapat menyaksikan secara live, tetapi biasanya mereka akan terus menyaksikan, ya. Kalau kita berkongsikan selepas live ini secara rekaman, nanti mereka juga boleh menyaksikan program sarapan pagi ini, mungkin sejam 2 jam daripada sekarang, ya. Jadi teruskan untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa. Saya tidak akan menutup dulu. Saya ingin memberikan 1-2 menit itu untuk Anda menuliskan permohonan doa Anda, agar kita dapat berdoa bersama-sama pada pagi ini. Saya ingin membaca satu lagi, ya. Perenggan di sini. Ada satu lagi sebab penting mengapa kita memuliakan Tuhan dalam amalan kesehatan kita, ya. Itu maksudnya tadi kita sudah melihat kepentingan untuk memuliakan Tuhan melalui gaya hidup kita, dan gaya hidup kita itu sudah pastinya akan mempengaruhi tahap kesehatan kita, ya. Kerana kerohanian dan kesehatan adalah sejajar. Apabila kita sehat dalam rohani kita, maka kita juga harus bertekad untuk sehat juga dalam fizikal kita. Roh Kudus berkomunikasi dengan kita melalui kemampuan rohani otak kita. Ini yang sebenarnya menakul, yang mentafsir, menerima, ya, secara kritis dan menerima dengan hati yang terbuka, menerima kebenaran itu. Jika otak dipelihara oleh kualiti darah yang buruk kerana tabiat kesihatan yang buruk, kita akan kurang berupaya untuk membezakan suara Roh Kudus. Jadi sangat penting untuk kita memastikan kesehatan kita juga berada dalam tahap yang baik, supaya kita boleh mentafsir, kita boleh memiliki keupayaan yang tinggi, ya, untuk membezakan kebaikan dan kejahatan, untuk memastikan segala tindakan kita itu, pilihan kita itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita sakit sangat sukar untuk kita mentafsir, membezakan, membuat pertimbangan itu, ya. Jadi sangat penting untuk kita berusaha untuk mengekalkan tahap kesehatan yang baik, karena kesehatan dan kerohanian itu merupakan dua perkara yang sejajar, ya. Jadi haruslah kita menjaga
kesehatan kita, dalam pemikiran kita, dalam emosi, psikologi kita, dan juga secara fizikal juga, ya. Jadi itu maksudnya kita memuliakan Tuhan melalui kesehatan kita juga, ya. Jadi kita doakan agar Anda semua akan berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa bertumbuh, bukan saja di dalam rohani, itu sangat penting, paling penting bertumbuh secara rohani, tetapi dalam masa yang sama juga kita mengekalkan tahap kesehatan yang baik, ya. Jadi kita akan berdoa sekarang ini. Saya ingin membawa Anda semua untuk bersatu di dalam doa, dan kita akan doakan untuk saudari Julita Gubat yang sedang sakit juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, yang kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi ini kami sekali lagi menerima kebenaran Tuhan dan nasihat Tuhan daripada firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami terpanggil untuk memberikan segala kemuliaan dan penghormatan yang tertinggi itu kepada Tuhan. Kami mengiktiraf Tuhan adalah pencipta kami. Tuhan memiliki kuasa mutlak ke atas hidup kami. Biarlah kami menerima dan melaksanakan tanggung jawab kami sebagai duta-duta Tuhan. Kami ingin membuka ruangan hidup kami, hati kami, dan juga pikiran kami untuk membenarkan Tuhan menduduki takhta yang tertinggi di dalam hidup kami dan berkuasa ke atas kehidupan kami. Kami juga benarkan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun dan membimbing kami setiap kali kami dihadapkan dengan keputusan-keputusan penting di dalam hidup kami. Kami ingin berpandukan firman Tuhan. Kami ingin melaksanakan keputusan tersebut dengan merujuk terlebih dahulu apakah kehendak Tuhan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tolong kami untuk kekal konstan dan konsisten di dalam pertumbuhan kami, sementara kami juga mendalami firman Tuhan itu dari masa ke semasa. Dan tolong kami dengan kekuatan dan kuasa dan tenaga untuk mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan, dan bertumbuh sebagai satu pertumbuhan yang dinamik, satu pertumbuhan yang sentiasa ditambah baik, sehingga kami boleh mencapai kematangan iman kami dan menghidupkan pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, agar ramai jiwa yang lain juga akan dapat ditarik dan dimenangkan bagi Tuhan melalui persekutuan kami dan perhubungan kami dengan mereka yang membawa sinar terang, pengharapan, dan seterusnya menyalurkan kasih Tuhan yang akan menyentuh hati setiap orang yang kami dampingi. Tuhan, pada pagi ini kami ingin berdoa untuk saudari kami, Sister Jupitat Gubat yang sedang sakit Tuhan. Kami sadar bahwa dunia yang berdosa ini pastinya akan mendatangi kami dengan pelbagai masalah, dan satu daripada masalah tersebut adalah penyakit akibat daripada dosa dan juga kejahatan yang ada di dunia ini. Kami doakan Tuhan agar sister kami ini akan disentuh dan dijamah oleh Tuhan pada saat ini. Tuhan adalah Allah yang penuh kasihan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, dan kami percaya Tuhan juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Saat ini Tuhan, dalam nama Yesus kami memanggil nama-Mu untuk sister kami yang sakit itu. Sentuh dia, jamah tubuhnya, pulihkan dia daripada kesakitannya, dan berikan dia kesegaran di dalam tubuh dan jiwanya, agar dia akan mendapat kesembuhan total sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami ingin serahkan saudari kami ini di dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan untuk teman-teman kami yang bergabung di dalam sarapan kasih ini Tuhan. Ramai yang mungkin memiliki permohonan-permohonan doa yang mungkin tidak dinyatakan di dalam bentuk tulisan pada pagi ini. Saya doakan agar mereka akan percaya dan yakin bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan luar biasa. Engkau akan menjawab setiap permohonan doa mereka sesuai dengan tujuan dan maksud Tuhan yang istimewa bagi kehidupan setiap satu mereka. Walaupun tidak dinyatakan di sini, kami percaya Tuhan begitu mengerti dan memahami segala pergumulan mereka, masalah mereka, dan kami ingin serahkan setiap satu mereka kepada Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan keberadaan-Mu dan juga mujizat-Mu, dan dengan penuh
hikmat dan dalam kasih setiamu Engkau akan menjawab segala doa-doa mereka. Tuhan, pada pagi ini kami doakan untuk mereka yang masih lagi berduka cita. Kami doakan agar Tuhan akan menyentuh mereka dengan penghiburan-Mu. Berikan mereka pengharapan untuk melihat kepada pengharapan besar kami, kedatangan Yesus Kristus yang akan mengakhiri kejahatan dan dosa-dosa di dunia ini. Dan segala bentuk kesedihan dan duka cita itu akan berlalu, sehingga kami akan menikmati satu kehidupan baru, dipersatukan dengan orang-orang yang telah meninggalkan kami, tetapi mereka percaya dan mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, dan kami akan dipertemukan di sorga yang telah disediakan untuk kami diami bersama-sama selama-lamanya. Tuhan, pada pagi ini juga kami doakan untuk apapun yang kami kerjakan dan usahakan. Biarlah segala sesuatu yang kami usahakan dengan tangan kami, dengan tekad yang begitu tinggi, dengan penuh kerajinan, dengan semangat, integriti dan juga kejujuran itu, kami percaya apa yang kami usahakan akan membuahkan hasil yang baik, yang cukup untuk memelihara kehidupan kami di dunia ini sementara kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga berkat yang berlimpah itu Tuhan kami juga salurkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan untuk penginjilan. Dan kami juga ingin doakan untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan untuk membuat keputusan bagi Yesus. Ramai yang ingin berubah, ramai yang ingin meninggalkan tabiat-tabiat buruk mereka, ketagihan mereka. Tuhan, saya doakan kekuatan, berikan mereka kuasa itu untuk berubah, untuk menerima kebenaran Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, untuk kembali ke gereja Tuhan. Tolong Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk memutuskan keputusan mereka itu. Dan biarlah melalui tindakan itu, mereka akan dimenangkan, mereka akan dirangkul dan didakap di dalam keluarga besar Tuhan. Dan sudah pastinya kami percaya Yesus Kristus dan seluruh isi sorga akan turut bersukacita melalui pertobatan yang sejati, perubahan yang dilakukan karena tindakan kasih mereka, respons dan maklum balas mereka terhadap penebusan dan penyelamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana menyertai kami dalam sarapan kasih pada pagi ini, sehingga kami akan dipertemukan pada esok hari. Semoga kami akan terus diberkati, dipelihara, dijaga dan juga dilindungi daripada segala bahaya dan pencobaan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung program kita dan saya ingin teruskan untuk mempromosikan ya media sosial kami. Laman sesawang Hope Channel Asia Tenggara adalah hopetv.asia, hopetv.asia. Jadi di laman sesawang itu Anda akan menemukan pelbagai bentuk program dalam pelbagai bahasa, ya, dan juga ada siaran TV yang berterusan, ya, online TV, di mana Anda boleh menyaksikan program-program Hope Channel dan boleh juga menonton ataupun menyaksikan program dalam pelbagai bahasa juga, ya. Dan di Facebook, laman Facebook kita adalah facebook.com/hopetv.malay. Ya, hopetv.malay adalah laman Facebook di mana program-program yang diterbitkan itu adalah dalam bahasa Melayu, ya, hopetv.malay. Dan di channel YouTube kita, youtube.com/hopetv.malay juga, ya, @hopetv.malay. Di sana juga ada program-program dalam bahasa Melayu. Jadi pastikan Anda juga berkongsi link ataupun pautan laman-laman ini seperti yang saya sebutkan tadi, agar ramai yang turut diberkati, ya, apabila mereka melayari laman sesawang, laman YouTube dan laman Facebook kita di Hope Channel Asia Tenggara, ya. Dan sehingga kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Jangan lupa 7 pagi waktu Malaysia, 6 pagi waktu Thailand ini, bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam, kami dari Hope Channel Asia Tenggara ingin terus mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semoga Anda diberkati dan menerima berkat yang penuh pada sepanjang
hari ini Anda meraihkan bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Ya, untuk beberapa komen di sini, Ine Embun, amin. Thank you very much, Pastor. Terima kasih Inde Embun yang begitu setia bersama-sama dengan kita setiap pagi ya. Terima kasih Inde Embun. Tuhan berkat kita sebilik. Dan dari Midin Lakuman Idin, amin. Dari Rauda Kwa, amin. Terima kasih, makanan rohani yang mengenyangkan. Ya, sudah pastinya firman Tuhan itu mengenyangkan dan bukan saja kenyang, tetapi memberikan kekuatan dan tenaga kepada kita semua. Jebit Jeff, amin. Tuhan memberkati Jebit Jeff sekeluarga juga ya. Jadi jangan lupa bersama-sama dengan saya esok. Tuhan memberkati. Maranatha.